Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Salman Ibn Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya sudah kita sebutkan tentang tanda-tanda fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Maka di sini pembahasan selanjutnya itu hanya sekedar tanbihun. Tanbih artinya perhatian, peringatan, perhatian dari pembahasan yang telah kita bahas. Jadi ini ada beberapa perhatian yang perlu untuk diperhatikan. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Tambih yang pertama bahwasanya qad idza dakhala, ini ditambahkan alif ya, idza dakhala fil fi'li madhi ala ma'nayaini. Tambih yang pertama atau perhatian yang pertama bahwa qad, ini huruf qad sudah kita jelaskan sebelumnya, itu datang sebagai tanda fi'il madhi dan juga sebagai tanda fi'il mudhari. Nah, idza dakhala fil fi'lil madhi, jika qad masuk kepada fi'il madhi, jika qad masuk pada fi'il madhi ala ma'nayain, maka dia memberikan 2 makna, memberikan salah satu daripada 2 makna. Yang pertama, makna yang pertama yufidut tahqiqu. Yufidut tahqiqu, memberikan faedah kepastian, penguat. Mithlu qad kataba Muhammadun. Baik. Jadi qad jika dia masuk kepada fi'il madhi, jadi ini fi'il madhinya kataba, maka kemungkinan yang pertama dia bermakna tahqiq, pasti atau penguat. Sehingga qad artinya sungguh. Qad bermakna di sini bermakna sungguh. Tadi kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Kemasukan qad dan dia fi'il madhi, maka dia bisa bermakna sungguh Muhammad itu telah menulis. Sungguh Muhammad itu telah menulis. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yufidu at-takribu, memberikan faedah dekat, bermakna sudah dekat. At-takribu, pendekatan, artinya sudah dekat. Mithlu qad qamat as-salatu. Qamat artinya telah tegak. Salat, yakni salat telah tegak.
Maka ketika dia kemasukan qad di sini, maka punya dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama bisa bermakna sungguh, qad qamatis shalah, sungguh salat telah ditegakkan. Atau kemungkinan yang kedua dia bisa bermakna at-takribu, sudah dekat. Artinya apa? Salat benar-benar mau ditegakkan. Nah, makanya ini kalau salat itu sebelum salat kita qomat, namanya qad qamatis shalah. Artinya salat sudah mau sudah mau tegak. Nah, itu faedah qad jika dia masuk kepada fi'il madhi. Nah, apakah dia bermakna sungguh pasti atau dia bermakna sudah dekat waktunya. Baik. Kemudian tambih yang kedua. Nah, di sini dia benar ya. Kata idanya pakai alif. Di atas sini salah, kurang. Idza. Wa idza dakhala fil fi'li al-mudhari'i ala ma'nayain. Jika qad ini, jadi wa idza qad, jika qad masuk kepada fi'il mudhari', maka dia juga bisa memberikan dua makna. Jadi beda ya, qad yang masuk pada fi'il madhi dan juga qad yang masuk pada fi'il mudhari'. Makna yang pertama, yufidu at-taktsiru, memberikan faedah at-taktsir, kebanyakan. Memberikan faedah kebanyakan, bukan bermakna sungguh atau pula at-takrib, dekat. Nah, contohnya qad yanjahu. Nah, ini yanjahu fi'il mudhari'. Qad yanjahul mujtahidu. Mujtahidu. Yanjah artinya berhasil. Al-mujtahidu artinya orang yang bersungguh-sungguh. Ketika dia didahului oleh qad, maka boleh jadi dia bermakna at-taktsir, kebanyakan, dan itu lebih cocoknya. Makanya kita artikan di sini kebanyakan orang-orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil lolos. Nah, kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh itu dia itu najah, berhasil. Nah, yang kedua, yufidu at-taklilu, memberikan faedah jarang atau sedikit. Contohnya, jadi ini lawan daripada kebanyakan. Lawan daripada kebanyakan. Contohnya masih sama, yanjahul kusulu. Artinya al-kusul, orang-orang malas. Nah, ini kebalikan tadi yang pertama. Qad yanjahul kusulu. Berarti tadi qad bermakna at-taklilu, yakni sedikit. Kita artikan sedikit. Orang-orang yang malas itu bisa yanjah, bisa berhasil. Nah, maka qad ini memberikan makna tergantung apa? Tergantung fiilnya dan tergantung konteks kalimatnya. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, misalnya tadi ini konteks kalimatnya yanjahul mujtahidu. Orang orang bersungguh-sungguh itu berhasil. Kalau kita beri makna dia kebanyakan, sesuai, kebanyakan orang sungguh-sungguh itu berhasil. Tapi kalau kita terjemahkan jarang orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, ini salah konteksnya. Jadi itu semua tergantung daripada konteks kalimatnya. Baik. Kemudian yang ketiga, tambih yang ketiga, perhatian yang ketiga, al-farqu baina sin wa saufa. Perbedaan antara huruf sin dan saufa. Karena sudah kita jelaskan tadi bahwasanya si atau sa itu bermakna akan, saufa juga bermakna akan, dan sama-sama tanda fi'il mudhari. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, di sini
Dijelaskan perbedaannya. Sin bermakna anna wuqu'al fi'li bi ghairi muhlatin. Sin atau sa itu bermakna anna wuqu'al fi'li, bahwa kejadian pekerjaan atau kejadian fi'il itu bi ghairi muhlatin, tanpa adanya jeda yang lama. Misalnya tadi kita katakan yaktubu. Yaktubu bisa saja dia bermakna dia akan menulis atau dia sedang menulis. Kemasukan sin, sayaktubu, dia bermakna dia akan menulis. Dan maknanya ini, makna akannya tanpa jeda waktu yang lama. Artinya setelah ini langsung menulis. Sayaktubu, dia akan menulis. Dalam waktu singkat dia menulis. Taib. Nah, kemudian yang kedua, saufa. Anna wuqu'al fi'li bimuhlatin. Bahwasanya kejadian fi'ilnya itu ada jeda yang lama. Ada jeda yang lama. Nah, sehingga misalnya kita katakan saufa yaktubu, maknanya dan sayaktubu. Saufa yaktubu, sayaktubu. Nah, ya, kata yang pertama saufa yaktubu bermakna dia akan menulis. Kata yang kedua bermakna sayaktubu bermakna dia akan menulis. Perbedaannya, pekerjaan yang pertama itu jedanya lama dari pembicaraannya. Boleh jadi beberapa jam kemudian atau besok dan seterusnya. Adapun yang kedua, sayaktubu, dia akan menulis, jedanya itu singkat. Jedanya singkat. Jadi itu saja perbedaan sin dan sofa. Yang membedakan sofa itu bermakna akan yang panjang, adapun sin atau sa itu bermakna akan yang singkat. Taib. Berarti selesai ya dari tambih. Yang pertama, kedua, dan tiga tambih di sini. Taib. Kira cukup? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.